warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Berlintina Permatasari SPMN selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya perkenalkan saya Eki Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menyampaikan speech atau pidato dengan topik tantangan dan peluang bagi generasi muda dalam menghadapi masa depan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan topik yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai generasi muda, kita berdiri di persimpangan jalan antara masa lalu yang sudah terbukti dan masa depan yang belum pasti. Tantangan yang kita hadapi tidaklah sedikit, namun di tengah tantangan tersebut terdapat pula peluang yang besar untuk meraih kesuksesan dan kemajuan. Nah, pertama-tama, mari kita berbicara tentang tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini adalah ketidakpastian. Perubahan yang cepat dalam teknologi, ekonomi, dan lingkungan telah menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan harus siap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Selain itu, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi juga merupakan tantangan yang besar yang harus kita hadapi. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Namun, di tengah semua tantangan ini, kita juga harus melihat peluang yang ada. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang telah membuka pintu untuk inovasi dan kreativitas yang tak terbatas. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita dapat menciptakan solusi untuk masalah-masalah yang kompleks. Selain itu, generasi muda juga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia melalui kekuatan kolaborasi dan solidaritas. Dengan bersatu, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global, seperti perubahan iklim dan ketimbangan ekonomi. Tantangan dan peluang ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Kita harus belajar dan mengembangkan keterampilan baru agar dapat bersaing di era yang terus berubah ini. Pendidikan bukanlah sekedar tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang membangun keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang diperlukan untuk sukses di dunia modern. Selain itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap perubahan dan keberagaman. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita harus mampu bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita juga harus mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan merupakan ancaman serius bagi masa depan kita, dan kita semua memiliki peran untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan dan mengurangi jejak karbon kita.
Dengan menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan tekad yang kuat, generasi muda memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi yang mendatang. Kita adalah agen perubahan yang memiliki potensi untuk mengubah dunia. Untuk menghadapi masa depan, generasi muda dapat mengambil langkah-langkah seperti yang pertama, pendidikan. Generasi muda perlu fokus pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, baik itu melalui pendidikan formal maupun informal. Mereka dapat memilih program-program yang menawarkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, inovasi. Generasi muda dapat melatih diri untuk berpikir kreatif dan out of the box. Mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat atau industri. Yang ketiga, kewirausahaan. Memiliki jiwa kewirausahaan memungkinkan bagi generasi muda untuk mengambil risiko dan memulai bisnis atau proyek-proyek yang inovatif. Ini tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi bagi mereka sendiri, tapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, kolaborasi. Dengan berkolaborasi dengan generasi lain, baik itu sesama generasi muda maupun generasi yang lebih tua, mereka dapat memperluas wawasan dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Kolaborasi juga memungkinkan mereka untuk membangun jaringan yang lebih kuat dan dapat membantu dalam karir dan kehidupan pribadi bagi generasi muda. Yang kelima, kesadaran akan lingkungan. Generasi muda perlu menyadari pentingnya keberlanjutan lingkungan dan bertindak secara proaktif untuk melindungi bangsa ini. Mereka dapat mengambil langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, atau mendukung inisiatif lingkungan. Yang keenam, keterlibatan sosial. Terlibat dalam kegiatan sosial memungkinkan bagi generasi muda untuk memahami isu-isu yang penting bagi masyarakat dan berkontribusi pada perubahan positif. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, yaitu dengan terlibat dalam kampanye sosial, kegiatan sukarela, atau organisasi nirlaba. Dan yang ketujuh, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri dan produktif. Generasi muda perlu belajar mengenali dan mengatasi stres, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan interaksi sosial. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, generasi muda akan dapat menghadapi masa depan dengan lebih siap dan percaya diri. Di akhir pidato ini, saya ingin mengajak bagi kita semua para generasi muda untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, adil, berkelanjutan, dan damai untuk semua orang. Sekian pidato dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.